Hey ho Pop Gengs, serial Harry Potter pernah dianggap menjadi salah satu penyebab banyaknya remaja ingin jadi penyihir. The Catcher in the Rye pernah diduga sebagai salah satu penyebab Chapman membunuh Lennon. Bumi Manusia dianggap sebagai alasan absurd ditangkapnya sastrawan Indonesia Pramudia Anantatur. Masih banyak lagi buku-buku yang bergerak keluar dari sekedar kata-kata, ia bisa menggoyangkan dunia nyata. Nah, jika benar begitu maka tulisan Subkomandante Marcos bahwa kata adalah senjata bisa jadi betul adanya. Hingga suatu hari saya menonton satu film bergenre fiksi romantis yang bercerita tentang seorang penulis yang bisa menciptakan karakter hanya lewat imajinasi dan ketikannya. Bahkan dengan ketikan pun ia bisa mengontrol apa yang akan terjadi dengan karakter tersebut. Nah, langsung saja aku ceritakan alurnya ya. Siapkan posisi nyamanmu, cemilan, dan perbesar volumenya agar kamu masih bisa dengar jika harus ke kamar mandi. Ini dia alur film Ruby Sparks. Film ini rilis tahun 2012 di Amerika Serikat, udah lumayan lama tapi masih menyenangkan untuk ditonton. Bercerita tentang seorang penulis bernama Calvin Wehrfields, diperankan oleh Paul Dano. Aktor yang juga seorang vokalis dari band Moog ini memerankan seorang novelis yang sukses. Tapi, kesehariannya ia adalah pria yang biasa aja, menghabiskan hari-harinya dengan nulis, kemudian rilis buku, gak punya temen, hanya seorang kakak yang bernama Harry. Nah, Harry yang diperankan oleh Chris Messina adalah satu-satunya teman Calvin bercerita, dan kadangkala nemenin dia ke gym. Nah, Calvin ini hanya sekali saja berpacaran dan bercinta. Perempuan bernama Lila meninggalkannya bertepatan saat ayahnya meninggal, dan itu membuatnya sangat patah hati hingga sangat membenci Lila. Iya, sangat realistis banget sih. Nah, setelah menjomblo, ia sudah berulang kali bertemu dengan perempuan, tapi rata-rata hanya menyukai dirinya sebagai seorang penulis. Menyukai ide-idenya aja. Makanya ia tidak begitu bergairah mencari perempuan. Tapi psikolog yang selama ini menemaninya menjalani terapis menyarankan untuk ketemu dengan seorang perempuan. Ia juga menyarankan untuk nulis tentang perempuan yang menyukai anjingnya Scooty. Ya, Scooty adalah anjingnya yang sangat suka kencing. Menemani hari-harinya yang sangat membosankan. Nah, pada suatu hari, sehabis pulang dari launching bukunya, ia tertidur lelap di kursi dan bermimpi tentang seorang perempuan yang ia temui di sebuah taman. Dan lantas terbangun lalu beraktivitas seperti biasa. Malam berikutnya, dan Calvin tertidur, ia kembali bermimpi tentang Ruby, nama yang ia berikan kepada perempuan yang ia temui di mimpi sebelumnya. Kali ini agak panjang. Ia bermimpi menemuinya di taman dan bercerita bahwa ia adalah seorang pelukis otodidak. Ruby tidak menyukai Calvin memberikan nama anjingnya dengan Scotty, nama pengarang Great Gatsby yang disukai oleh Calvin. Karena itu berarti Calvin sedang merendahkan idolanya sendiri. Hal ini membuat Calvin makin jatuh cinta. Nah, bangun tidur, mimpinya itu memberikan ilham untuk nulis kembali. Ia menulis kisah tentang perempuan tersebut, yang ia beri nama Ruby Sparks, perempuan yang menyukai Lennon dan dikeluarkan dari sekolah karena kedapatan tidur dengan gurunya. Ia menulis tentang Ruby Sparks yang berkencan dengan pria, yaitu dirinya sendiri. Terapisnya sangat senang Calvin menulis kembali. Kecuali saat Calvin mengatakan sedang jatuh cinta dengan karakter yang ia tulis tersebut. Lalu ia pulang ke rumah ditemani oleh Harry dan istrinya Susie yang diperankan oleh Tony Trucks. Sementara mereka sedang ngobrol, Harry dan Susie mulai menggodanya bahwa Calvin curang, tidak memberitahukan selama ini ia telah berkencan dengan seorang perempuan. Calvin sontak aja heran karena memang ia tidak berkencan dengan seorang perempuan manapun. Lalu Harry menunjukkan bra merah. Tidak hanya itu, ada celana dalam biru di dalam lemari Calvin. Karena Calvin bersumpah tidak berkencan, maka mereka memutuskan bahwa benda-benda itu adalah milik tetangga yang dibawa oleh Scotty. Scene pun berganti malam. Calvin menceritakan bahwa ia mulai menulis kembali, menunjukkan karyanya yang belum selesai kepada kakaknya dengan sangat semangat. Tapi Harry sedikit ragu. Kakaknya tersebut mengusulkan untuk menulis tentang perempuan yang ia temui di dunia nyata. Dalam artian, Calvin harus menemukan pasangan terlebih dahulu dan menuliskan kisah romantisnya ke dalam buku. Tapi, Calvin ngotot untuk tetap nulis kisah Ruby Sparks, perempuan fisik hasil karangannya sendiri. Lalu betapa kagetnya ia, pagi hari saat ia terbangun, Ruby yang selama ini hanya menjadi karangan di tulisannya, yang hadir di mimpinya,
tiba-tiba berada di depannya, menggunakan kemeja miliknya, sedang minum teh hangat. Calvin sangat syok dong, dan menceritakan semuanya kepada Harry yang sedang mengadakan rapat. Tapi Harry nggak percaya. Calvin juga sebenarnya nggak percaya, ia mengira itu hanyalah pikirannya saja. Harry lalu mengusulkan untuk menemui seseorang dan membuktikan bahwa Ruby tidaklah nyata. Calvin kemudian menemui seorang perempuan yang ia temui saat launching buku dan menyuruh Ruby menunggu di sebuah pertokoan. Namun Calvin makin kaget tatkala Ruby memergokinya bersama perempuan tersebut. Dan perempuan itu melihat kehadiran Ruby. Semua orang di kafe tersebut ngelihat Ruby. Calvin makin yakin bahwa Ruby beneran nyata. Ia adalah karakter yang keluar dari tulisannya, hasil dari imajinasi Calvin. Kejadian mengejutkan itu ia ceritakan kepada Harry dan ingin membuktikannya dengan mengajak kakaknya ke rumah. Dan beneran, Ruby ada di depan Harry. Namun Harry masih gak percaya. Membuktikannya bahwa itu adalah Ruby, karakter yang Calvin tulis. Dan cara pembuktiannya itu sangat menyenangkan. Calvin akan menuliskan sesuatu yang akan dilakukan Ruby. Dan jika Ruby melakukannya, maka benar itu adalah karakter karangannya, bukanlah perempuan penipu yang hanya ingin tidur dengan Calvin. Dan benar, Ruby melakukan hal-hal yang dituliskan oleh Calvin, yakni mampu berbahasa Prancis dengan sangat-sangat lancar. Dan percayalah mereka, bahkan membuat Harry sangat senang dan antusias. Hari-hari menyenangkan pun ia jalani bersama. Calvin dan Ruby seperti pasangan biasa, hidup bersama menjalani keseharian. Hal tersebut membuatnya memilih untuk tidak melanjutkan novel tentang Ruby yang belum kelar. And for your information, Ruby diperankan oleh Zoe Kazan, yang juga penulis naskah film ini. Berarti ia menuliskan tentang dirinya sebagai karakter fiksi karangan seorang novelis yang menjadi nyata. Oke, lanjut. Lalu pada suatu saat, Ruby meminta pada Calvin untuk mengajaknya ke rumah ibu Calvin. Awalnya sih nolak, tapi Calvin mengiyakan tatkala melihat Ruby sedih. Mengunjungi rumah ibunya sangatlah menyenangkan. Aku termasuk yang sangat suka dengan kehidupan ibunya yang telah memiliki suami baru bernama Mort, diperankan oleh aktor andalan Antonio Banderas. Ibunya hidup dengan sangat menyenangkan. Rumahnya dipenuhi tanaman dan bernuansa alam dengan perabotan dari kayu dan rumah berbahan batu bata tanpa plester. Bersama Harry dan Susie, Ruby menikmati liburan tersebut. Apalagi keluarga Calvin sangat ramah dan penuh keceriaan. Ibunya seperti hipis-hipis kebanyakan, mengenakan daster, dan menikmati makanan yang ia hasilkan sendiri. Menghisap kanabis bersama, menikmati makan malam dan berenang di siang hari. Tapi tidak dengan Calvin. Kekasihnya Ruby ini menghabiskan liburan dengan membaca buku. Ya, pria tersebut memang dikenal sangat serius dan kaku. Bahkan Ruby gak begitu senang dengan ayah barunya yang sangat ceria. Nah, pulang dari liburan, Calvin masih saja menghabiskan buku bacaannya. Sedangkan Ruby mulai kebosanan. Tiap hari bersama dan gak pernah hangout sama temen. Tentu karena Calvin gak punya teman. Lalu semua berubah saat Calvin melarang Ruby bernyanyi karena itu mengganggunya yang sedang membaca. Ruby yang sudah merasa sangat kesepian memutuskan untuk menginap di apartemennya sendiri. Dan itu ia lakukan sekali dalam seminggu, sembari mengikuti kelas seni agar mereka tidak kebosanan. Tapi bagi Calvin hal tersebut sangat menakutkan. Tidur di malam hari tanpa Ruby sangat mengerikan. Ia tidak terbiasa, apalagi ketika Ruby mulai berubah, menikmati malam bersama temannya, dan gak pulang ke rumah. Calvin yang takut kehilangan Ruby mulai membuka naskah yang selama ini ia simpan. Ia mulai melanjutkan tulisannya tentang Ruby. Kali ini ia menuliskan tentang Ruby yang sangat rindu kepadanya. Dan benar, Ruby segera nelpon dan pulang ke rumah Calvin. Sayangnya, tulisan tentang Ruby seperti itu malah menyiksa Ruby dan Calvin sendiri. Ruby gak ingin pisah dari Calvin sedetik pun. Bahkan ketika ingin ke kamar mandi, Ruby juga ikut. Nah, saat mereka sedang berjalan-jalan, Calvin yang sedang nelpon tidak menyadari Ruby tertinggal di belakangnya. Hal tersebut membuat Ruby sangat sedih dan menangis seharian. Calvin gak tega melihat kekasihnya begitu menderita, lalu kembali menulis. Dan kali ini ia menulis bahwa Ruby sangat bergembira tak terkira. Dan ya benar, Ruby yang tadinya sangat sedih, secara drastis berubah jadi Ruby yang sangat ceria. Keceriaannya pun sangat berlebihan. Bahkan ketika Calvin izin untuk pergi sementara waktu. Calvin pun merasa tidak tenang dengan Ruby yang berlebihan seperti itu. Lalu akhirnya dia nulis kembali. Ia menuliskan bahwa Ruby adalah seorang perempuan yang bebas, mengeluarkan perasaan sedih maupun bahagia. Dan keesokan harinya Ruby menjadi perempuan yang bebas mengeluarkan perasaannya. Calvin lalu mengajak Ruby ke acara Langdon, penulis senior yang sedang launching buku.
Nah, di acara tersebut, tanpa sengaja, Calvin bertemu dengan Lila, dan disinilah kita bisa mengetahui mengapa mereka putus. Lila memutuskan meninggalkan Calvin yang hanya melihatnya sebagai seorang perempuan yang bebas ia bentuk untuk kemauannya sendiri. Lila mengaku selama ini tidak begitu mengenal dirinya karena Calvin tidak membebaskannya menjadi seorang Lila. Calvin ingin Lila menjadi orang yang ia maui. Ya, begitulah obrolan mereka kira-kira, lalu Calvin menyadari bahwa ia meninggalkan Ruby di kerumunan. Ketika ia mencari Ruby, Ruby ternyata sedang berada di kolam renang bersama Langdon, meski tidak melakukan apa-apa sih. Hal tersebut membuat Calvin sangat marah. Mereka pun bertengkar hebat. Ruby sampai berteriak bahwa pria tersebut tidak bisa mengontrol apa yang ia maui. Calvin yang sangat putus asa, akhirnya membuktikan bahwa ia bisa mengontrolnya. Kembali ke mesin ketiknya, ia menuliskan hal-hal yang diinginkan tentang Ruby. Ruby yang telah bersiap-siap akan minggat sangat kaget saat ia terlempar, seperti ada dinding tak terlihat berada di depannya. Calvin dari mesin tik hanya tersenyum. Ya, dinding tak terlihat itu adalah ketikannya. Semua akhirnya terbongkar. Calvin mengakui bahwa Ruby adalah karakter yang ia tulis. Ia membuktikan langsung dengan tulisan. Calvin menulis Ruby sedang menjentikan jari, sedang bernyanyi sambil membuka baju, berbahasa Prancis dan berlompat-lompat. Semuanya dilakukan Ruby dan membuat perempuan tersebut jadi syok. Kejadian yang cukup membuatku sedih sih, karena dengan itu Calvin akhirnya memutuskan untuk menuliskan kisah akhir dari Ruby dan dirinya. Bahwa ketika Ruby keluar dari rumahnya, maka ia bebas, bukan lagi karakter yang diciptakan oleh seorang Calvin. Keesokan harinya, Ruby beneran telah hilang. Calvin yang patah hati hanya terhibur saat bermain golf bersama kakaknya. Dan hari-hari berlalu begitu saja. Akhirnya, bukunya tentang Ruby telah terbit. Dengan lembar pertama tertulis, For Her. Hari-hari kembali dijalaninya dengan biasa saja. Lalu pada suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan dengan temannya bersama Scotty, ia bertemu tanpa sengaja dengan seorang perempuan, berwajah sama dengan Ruby, yang membuatnya terkejut. Perempuan yang sama persis dengan Ruby itu kebetulan sedang membaca buku yang ia tulis, membuat mereka terlibat dalam obrolan. Film pun ditutup dengan scene ini bahwa Calvin bertemu dengan perempuan yang sama persis dengan Ruby. Apakah itu Ruby? Atau akankah nasibnya akan sama seperti Ruby dan Lila? Karena mungkin bisa kita simpulkan Calvin selama ini berhubungan dengan semua perempuan tapi tidak berhasil karena ia sedang berpacaran dengan dirinya sendiri. Ia selalu merasa bisa mengontrol pasangannya. Ruby sebagai karakter fiksi di sini bisa jadi adalah simbol dari kekasih yang tidak punya kehendak bebas akan dirinya. Ya, film ini meski genrenya romantis tapi bagiku cukup berat ya, karena berfokus pada studi karakter atau perwatakan. Dengan cerita fantasi yang menghibur, film ini sebenarnya sangat realistis, menunjukkan ego laki-laki yang rapuh, berupaya mengendalikan perilaku kekasihnya demi kepuasannya sendiri. Dan yang menarik adalah Kazan sebagai penulis memilih LA sebagai lokasi utama cerita ini. Karena LA dianggap sebagai tempat di mana orang-orangnya sangat mudah merasa kesepian dan terisolasi. Seperti yang dialami Calvin. Nah, sudahkah kamu bahagia hari ini? Apakah merasa kesepian? Banyak loh daftar film yang akan kuceritakan nanti. Tetap bersamaku meski dunia sangat berantakan di luar sana. Sampai jumpa.